Wanita yang takwa kepada Tuhan sungguh pantas mendapat pujian. Ia disebut bahagia oleh anak-anaknya dan suaminya pun memuji dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi semua. Hari ini kita peringati Santa Monica. Kita tahu seorang pendoa yang luar biasa. Dia dikaruniai 3 orang anak. Agustinus salah satu anak sulungnya yang memang membuat dia harus tekun dalam doa. Suaminya yang acuh tak acuh kepada Tuhan, dan juga putranya yang paling sulung ini hidupnya acak-acakan, membuat dia sungguh harus ekstra dalam doa. Baru sesudah 30 tahun suaminya bertobat, tapi puncak cita-citanya ialah ketika ia meninggal didampingi putra sulungnya yang sudah bertobat. Dia tahu bagaimana putranya adalah Agustinus, seorang uskup yang luar biasa, dan dia kelak menjadi santo. Bapak, Ibu, Saudari, saudaraku yang terkasih, bersama Santa Monica, mari kita berdoa mohon rahmat Tuhan untuk juga sebuah keluarga yang tetap tekun dalam doa, sehingga bahtera kehidupan keluarga yang mau kita doakan sungguh diberkati, dan mereka ingat akan janji perkawinan mereka. Ketatan seorang Monica yang luar biasa tentunya menjadi impian, dambaan, dan juga cita-cita para kaum wanita, khususnya para ibu, para istri yang memohon rahmat, kesabaran, tekunan, kekuatan pada suaminya, pada anak-anaknya. Begitu, mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah doa. Allah Bapa, penghibur orang berduka cita, dengan belas kasih Engkau telah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Santo Agustinus putra sulungnya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua kami selalu menangisi segala dosa dan memperoleh kasih sayang-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus.
yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kalian, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal dan dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kalian, sehingga kalian tidak berkekurangan sesuatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian, karena persekutuan dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Kekuatan karya-karyamu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikanmu akan dimasyhurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana anak manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugas itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak akan datang-datang, lalu ia mulai mengukili hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka, dan pada saat yang tidak ia ketahui, maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, melanjutkan bacaan Injil kemarin, mana Yesus mengatakan, celakalah hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka orang-orang munafik yang hanya manis bersih di bagian luarnya, tapi di bagian dalamnya penuh dengan kotoran, dengan kebusukan. Maka jangan
turuti apa yang dilakukannya, tapi turutilah apa yang diajarkan. Suatu yang baik, ia hanya bisa omong, tidak bisa melakukan. Hari ini Yesus tidak lagi sekeras kemarin. Dia mengatakan berjaga-jagalah senantiasa. Sebab kalian tidak tahu bila mana anak manusia datang, sama seperti pencuri. Ia akan datang tidak kita tahu. Nah, kalau kita ketahui, kita akan siap-siap sehingga rumah kita tidak akan curian. Maka seorang hamba yang dipuji oleh tuannya sedang bekerja, sedang berjaga. Sehingga manakala hamba itu datang, dia siap dan dia dipuji. Dia bahkan akan diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Tapi apa yang terjadi? Bila hamba yang jahat itu mengatakan, tuanku tidak datang-datang. Mari kita bermabuk-mabukan, kita berpesta, kita nikmati. Maka ketika Tuhan itu datang, dia akan marah, bahkan akan membawa hamba yang jahat itu masuk ke dalam kegelapan. Orang-orang yang munafik, mereka akan diberi tempat yang tidak terbayangkan. Kenapa? Kejahatannya membuat semua orang menderita. Apa yang terjadi? Ini bukan pikiran ataupun kemauan manusia, apalagi saya. Kita nggak bisa menghakimi. Oh, dia salah, dia harus mendapatkan hukuman itu. Oh, dia tidak bisa diampuni, nggak bisa dimaafkan karena kesalahan itu. Itu sudah wewenang Allah. Sebagai manusia, kita ingat sabda Tuhan sebelum-sebelumnya. Kalau saudaramu meminta maaf, ampunilah. Sama seperti seorang yang ditanya. Petrus pernah bertanya kepada Yesus, berapa kali guru aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Tidak, 70 kali 7 kali. Dan itu bukan matematis. Artinya berkali-kali. Tidak ada kesudahannya. Sama seperti Allah pun mengampuni mereka yang mohon pengampunan. Masakan kita manusia masih mendendam, masih tidak bisa mengampuni? Maka saudari-saudara terkasih, mari. Seorang yang diampuni akan bangkit, akan berjuang dan menyadari kesalahannya dan tidak akan berbuat lagi. Sehingga orang yang mengampuni pun akan sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih. Karena apa? Ia pun akan diampuni bila ia berdosa, dia bersalah. Karena Allah Maha Baik, Dia mengampuni segala sesuatu. Jangan seperti hamba yang jahat, yang tidak pernah menyadari kebaikan tuannya. Kita adalah hamba-hamba Allah yang memang mengarah kepada kesetiaan, tidak sempurna. Santa Monica tahu betul pada suaminya yang tidak mengenal Allah, terus-menerus didoakan. 30 tahun akhirnya dia berdoa luar biasa. Dan puncak kerinduan syukurnya ketika ia meninggal di pangkuan Agustinus, putra sulungnya yang acak-acakan, yang luar biasa membuat dia mengelus dada setiap hari. Ia menjadi santo yang luar biasa. Santo Agustinus adalah hasil dari doa seorang mama, seorang bunda, seorang ibu yang tidak putus asa. Maka bagi para ibu, para wanita, para istri, bertekunlah dalam doa. Gak ada yang gak mungkin. Karena apa? Tuhan akan membela mereka yang setia dalam doa, yang tekun dalam doa akan memperoleh rahmat berlimpah. Amin. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Tensi Misa pagi hari ini saya persembahkan untuk sahabat saya, Adit dan Cila, dalam keluarga mereka, juga lo putra mereka, agar kebahagiaan keluarga ini semakin memperlihatkan cinta kasih Tuhan. Di mana ada pengampunan, ada cinta yang tulus, ada sebuah semangat untuk kembali
melihat kebaikan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Juga keluarga-keluarga lain yang begitu baik, keluarga Bapak Alex Agung sama Ibu Mary sama putra mereka Rafael, juga Bapak Sugeng sama Ibu Mary dan putri mereka Mutia. Semoga Tiara sungguh juga menjadi anak yang baik yang dikasih oleh orang tua mereka, juga Ibu Angela, suaminya dan juga putri mereka, sehingga keluarga. Jangan lupa saya doakan juga Caroline sama suaminya dan juga anak-anak mereka. Semoga mereka hidup dalam kebahagiaan, mengurus, mencintai anak-anak mereka. Juga Mama Nancy agar tetap setia di diri kesehatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami meroti, kami siapkan ini nasi bumi dan dari manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebagaimana dilambangkan percampuran air dan anggur. Pujilah semesta alam, semoga murah-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini nasi pohon anggur dan dari manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Cucilah aku, bersihkan aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penghibur orang berduka, pada peringatan Santa Monica kami menunjukkan roti anggur kepadamu. Semoga kami berkat teladan dan doanya dapat bertobat pula dan menerima pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah mengembaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Itu mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebahagiaan kebangkitannya kita muliakan,
kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, kami Ignatius, Kardinal Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula saudara-saudara kami yang kami doakan, untuk keluarga-keluarga yang kami doakan. Yang pertama untuk keluarga Adit dan Cila, untuk keluarga Alex Agung dan Ferry, untuk keluarga Bapak Sugeng dan Ibu Mary, juga untuk keluarga Angela, Caroline, Ibu Nancy, dan keluarga-keluarga lain yang kami doakan pada pagi hari. Ingatlah pula kan saudara-saudara kami yang beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya setia, bersabar rasa semua orang kudus dari masa ke masa, khususnya Santa Monica yang kami doakan pada pagi hari ini, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sekutu dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta juga Anak Domba yang menghapus dosa. Kasihanlah Anak Domba yang menghapus dosa-dosa. Kasihanlah Anak Domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah Anak Domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan tubuh dan darah Kristus. Amin. Saya ingat untuk keluarga besar kami juga akan saya doakan, untuk Bapak dan Mama Ignatius Supartono dan Teresa Endang yang telah lebih 50 tahun hidup perkawinan. Kita juga menguatkan anak-anak mereka, khususnya adik saya Christina Dini dan Tiano Sigit dalam pernikahannya yang sudah lebih dari 20 tahun. Juga untuk saya yang keempat, Francisca Dian bersama dengan suaminya Jupiter Sibarani. Saya pun berdoa untuk keluarga-keluarga adik-adik ini bersama dengan orang tua kami. Semoga
mereka pun setia. Seperti Santa Monica yang setia berdoa untuk keluarganya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Sesudah menemukan sebiji yang mahal, ia menjual seluruh miliknya, lalu dibelinya mutiara itu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada peringatan Santa Monica, kami Kau limpahi anugerah. Semoga hasilnya menyucikan kami dan bantuannya menguatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sampai jumpa besok sore, karena hari Jumat saya melakukan Ekaristi sore hari jam 5 sore di gereja. Kalau setiap hari Senin sampai Kamis di kapel secara pribadi. Begitu saya tetap berdoa untuk mereka yang saya janjikan dengan doa-doa dalam Ekaristi Kudus. Kita mohon berkat Tuhan. Sampai bertemu lagi besok sore. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara kasih, Ekaristi sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita diutus.